Cik. Yang enak saya ceramahnya duduk apa diri ya? Siap 86. Baru di sini Ustadz disuruh-suruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebelum saya mulai tausiah, saya mau bilangin please jangan terpesona melihat saya, biasa aja. Ini mohon maaf suara agak-agak berat karena saya baru balik kemarin sore dari Pekanbaru, habis safari dakwah di sana alhamdulillah. Ke Pekanbaru sudah pernah ke sana belum? Belum ya. Kalau ke Singapura udah pernah? Ke Singapura udah pernah? Kalau ke satu tempat yang jadi impiannya Kinan, it's my dream. Apa namanya? Kapado. Udah pernah ke sana? Ke sana belum pernah? Sama, saya juga belum. Mudah-mudahan enggak cuman ke tempat-tempat yang jadi impian kita, tapi yang paling penting mudah-mudahan kita bisa datang umroh haji ke kota Mekah. Mau haji? Mau umroh? Punya duit? Itu masalahnya ya. Baik yang kami hormati para guru, bapak ibu guru, segenap pengurus yayasan atau SMAN 1 Pebayuran. Tadi saya dilihat di Google Map kok nggak ada Pebayuran ya? Ya Allah sian amat ya. Baik, alhamdulillah ini kita santai aja lah ya. Temanya apa Ustaz? Isra Mi'raj. Baik, alhamdulillah di jelang siang hari ini nggak sia-sia saya dari Pekanbaru tadinya mau istirahat, tapi karena dari tim saya bilang Ustadz pagi-pagi tanggal 10 ada acara di daerah Bekasi. Ya saya bela-belain subhanallah sampai sini nggak sia-sia. Harusnya bareng sama anak-anak dan keluarga, tapi jujur benar-benar nggak sia-sia. Sampai di sini saya bahagia lihat siswinya cantik-cantik semua. Siswanya biasa-biasa aja. Ini bahkan katanya cuma 50% ya yang hadir. Ya mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya jadi ahli surga, amin. Yang siswi kalau nanti kalian dapat jodoh, Ustadz doain jodohnya dapat cumi bakar. Tahu cumi bakar? Calon suami berbadan kekar. Ya kalau nggak cumi bakar ya cumi rebus lah. Do you know cumi rebus? Calon suami rekeningnya bagus. Kalau yang saya lihat wajah-wajah siswanya di belakang, ini kayaknya wajah-wajah kopi sianida ini. Komunitas pria siap nikahin janda. Ya masih lama lah ya, masa depan kalian masih panjang. Dan alhamdulillah jelang siang hari ini kita bisa hadir buat ngecas hati. Karena hati itu ternyata memang punya Allah. Makanya ada istilah sakit hati. Hati-hati dengan hati, karena orang sering sakit hati kalau di hatinya banyak urusan duniawi. Di hati itu cuma ada siapa harusnya? Allah. Jadi kalau hidup mau tenang, kita mau santai, nggak iri, nggak dengki,
ma fi qalbi illallah. Di hati ini tidak boleh ada siapapun kecuali Allah. Hidup ini sementara, nggak ada yang lama ya. Kalian masih muda, berapa sih umurnya rata-rata? 15 ya, 17. Saya juga walaupun sekarang ibu bapak umur saya 42, tapi tarikan saya 17 insya Allah. Powernya masih muda, kalian jaga, ingat yang namanya sakit itu nggak pandang usia. Betul nggak? Saya tahun 97 dulu punya teman. Tiap hari kerjaannya ngetrek. Tahu ngetrek? Motor. Ngetrek. Balapan. Motor. Dulu umur saya masih 18, saya punya saudara sepupu saya namanya Haji Furqan. Ya orang Betawi, orang kaya. Ini Betawi tajir melintir lah, kalau sekarang istilahnya Sultan. Kan lagi rame Sultan ya. Sultan Andara Raffi Ahmad. Sultan Bintaro Andre Taulani. Alhamdulillah saya gini-gini walaupun bukan sultan tapi orang tua saya kontraktor. Nungguin kontrakan nyetor. Alias orang Betawi. Ini Haji Furqan sepupu saya dulu ada motor yang sekarang lagi ngehits lagi. Dulu zamannya itu zaman kita Pak Guru ada motor Erek Kings ya. Kan sekarang lagi ngehits nih. Itu kalau naik motor Erek Kings pasti trondol, tahu trondol? Dimodif, di custom sisa tangki sama tulang doang. Itu kalau ditarik yang keluar dari knalpot 17 setan, Pak. Ini teman saya naik Erek Kings ngetrek di mana aja menang. Pokoknya semua aspal udah dia cobain. Aspal yang hitam, yang burik udah semua. Ngetrek selalu menang, nggak pernah kalah, tapi ngajinya rajin. Suatu hari dia sama temennya habis ngaji makan nasi goreng di daerah Cipinang. Ketika makan nasi goreng di pinggir gerobak, itu tiba-tiba di depannya, di seberang jalan ada orang nyuri truk dan pencurinya itu baru bisa bawa truk. Mundur mungkin keinjek gas, itu sepupu saya samping gerobak, alhamdulillah berdua sama temennya mundur itu truk kegencet semua, masya Allah. Ngetrek di mana-mana menang. Matinya kegencet gerobak nasi goreng coba. Jadi ya ajal nggak pernah ada yang tahu. Sahabat Rasulullah pernah datang. Ya Rasul, kematian itu milik siapa? Kata Rasulullah, kematian itu bukan milik orang sakit. Kematian bukan milik orang yang tua. Terus ya Rasul, kematian itu milik siapa? Kematian milik orang yang ajalnya sudah tiba. Mau tua, muda, sehat, sakit, kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya bersyukur ya. Tema Isra Mi'raj sebenarnya yang kita bahas ini kan intinya masalah sesuatu yang Allah perintahkan tapi tidak melalui malaikat Jibril. Kalian baca deh sejarah. Ketika Allah memerintahkan haji, umroh, zakat melalui perantara, melalui seorang malaikat namanya siapa? Malaikat Jibril, bukan Israel. Beda Israel ya. Tapi ada satu perintah yang ketika Allah perintahkan tidak melalui malaikat Jibril lagi. Tidak pakai mediator. Tapi langsung kepada kekasihnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata perintah itulah yang sampai detik ini kita laksanakan. Nama perintahnya apa? Sholat berapa waktu? 5. Subuh berapa rakaat? Semuanya sama. Kalian mau ke Turki, mau kemana-mana, nggak ada yang beda. Inilah hebatnya orang Islam. Subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya, taraweh. 2.
Enak amat terawih 2. Boleh tuh ngikut saya ntar. Semuanya sama. Jumlah rokaatnya sama. Nanti kita bahas. Kenapa sih kita ini manusia harus sholat? Ini jadi nasihat buat diri saya. Yang kadang lalai, lupa, ninggalin, nggak peduli dengan sholat. Yang pasti jumlah rokaat semua sama dari subuh sampai isya. Ada anak muda pulang dugem, tahu dugem? Ajeb, 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 ajeb. Habis minum, 5 botol, habis. Amer-amer. Pulang jalannya miring, doyong. Melipir aja gitu kan. Kenapa mabuk itu nggak boleh dalam agama Islam? Karena orang mabuk menghilangkan akal sehat. Makanya haram. Nggak boleh. Orang kalau sudah kehilangan akal, ngomongnya udah ngaco. Ini anak muda mabuk, tiba-tiba dengar azan subuh di masjid. Dia mau sholat subuh. Merbot masjid nyium. Bawa minuman keras nih. Bener ada yang mabuk. Ditanya tuh anak muda. Lu mau ngapain kemari? Mau sholat subuh bang. Lu kalau nggak mabuk gue tanya, subuh berapa rakaat? Subuh 4 bang. Ngaco, suruh pulang. Lu pulang. Pulang dia. Di tengah jalan ketemu sama temennya yang mau sholat subuh. Tapi nggak mabuk, normal. Yang mabuk nanya sama temen yang normal. Coy, lu mau kemana? Gue mau sholat subuh di masjid. Gue tanya sama lu sholat subuh ntar berapa rakaat di sana? Ya 2 lah. Gue bilangin jangan deh, jangan. Gue aja 4 diusir, apalagi lu 2. Gue 4 diusir, lu 2 pasti ditonjok-tonjok lu. Jadi subuh di mana-mana ya 2. Kenapa sih kita perlu sholat? Kalian tidak punya uang, umroh, haji nggak bisa. Manis tato'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu silahkan. Tapi sholat ini dalam keadaan apapun, dimanapun kalian harus wajib sholat. Alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Lagi tegak, masih sehat, wajib sholat. Saya nggak bisa diri Pak Ustadz, cuma bisa duduk, wajib sholat. Nggak bisa duduk Ustadz, ambeien, tunggir geser. Payah duduk 5 menit, pegel Pak Ustadz. Tiduran aja saya tiap hari, masih wajib sholat. Saya tiduran Pak Ustadz, cuman nggak bisa ngapa-ngapain, kena stroke, gerak tangan aja susah. Stroke, ini kan penyakit paling berat sedunia, stroke. Bagaimana 2 stroke itu penyakit? Udah nggak bisa ngapa-ngapain, tangan udah susah, apa masih wajib sholat? Dengan apa? Isyarat. Mata gerak, jari gerak. Kalau bisa alis mata gerak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Saking wajibnya nggak ada dispensasi. Bahkan orang ya yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dulu waktu almarhum Olga dirawat, Bang Billy sempat telepon, Ustadz ini Olga masih wajib sholat enggak? Dia masih wajib sholat kalau masih sadar, masih ngerespon. Beda kalau udah nggak ngerespon ya. Tapi sebelum parah banget Olga kalau dipanggil, dia masih ngerespon. Nah selama masih ada itu wajib ditayamumin sama yang jagain. Nggak mungkin diwudu, jangan juga saklek. Wah ini orang udah mau mati, kudu wudu, disiram pakai air. Tayamum, cukup dengan tayamum. Maka saya pengen nyampain teman-teman semua nasihat lagi buat saya. Tidak ada kata tawar-menawar dalam urusan sholat. Makanya orang yang nggak sholat nggak bisa diganti dengan pahala yang lain. Saya nggak sholat Pak Ustadz sengaja, males saya. Lu udah sholat belum? Belum, sholat gitu-gitu aja. Nggak ada perkembangan. Emang lu sholat lu mau bagaimana? Terbang. Lu nggak sholat? Enggak. Kenapa emang? Sama aja kayak yang kemarin sholat. Bukan masalah sama kayak yang kemarin.
Yang perlu sholat itu kita. Saya nggak sholat, bapak ibu guru nggak sholat, satu sekolahan nggak sholat, satu kampung nggak sholat. Kira-kira Allah bangkrut nggak jadi Tuhan? Enggak. Kita yang perlu sholat. Makanya kalau orang yang nggak sholat nggak bisa diganti dengan pahala yang lain. Saya ganti aja dah Pak Ustadz, saya kan nggak sholat, saya sedekah aja ya. Beda sama puasa. Ibu nggak puasa ada fidyah, betul nggak fidyah? Fidyah itu ketika tidak puasa 1 hari, ibu memberi makan 1 orang du'afa, itu pun 3 kali makan. Orang nggak puasa masih diganti, tapi sholat tetap harus diqodho. Makanya ada istilah mengqodho sholat. Nih teman-teman, yang tadi subuh nggak sholat, sengaja, misalnya ya, boleh yang nggak sholat tadi angkat tangan. Maling nggak ada yang ngaku di mana-mana. Ya, itu urusan masing-masing. Kalau nggak ada yang sholat, nggak apa-apa. Kita kasih tahu caranya supaya menggantinya gimana. Subuh tadi nggak sholat. Besok kalian sholat subuh, kelar sholat subuh, kudu subuh lagi. Buat ngeganti yang tadi. Do you understand? Yes aja biar cepet ya. Subuh tadi nggak sholat, besok kalian sholat subuh harus diganti. Cuman jangan di masjid ngegantinya. Habis sholat subuh berjamaah gitu ya, udah selesai. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada nggak kira-kira sholat subuh ba'diyah? Sholat sunnah ba'diyah habis subuh ada nggak? Ada. Jangan kata orang niat kita memang gantiin subuh yang kemarin. Orang lihat, wah DPA nih bocah. Makanya pulang ke rumah baru ganti di rumah, niatnya beda. Contoh, kalian sholat subuh yang besok nih, lagi sholat subuh besok. Usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan. Jadi makmum misalnya, makmuman lillahi ta'ala. Adaan itu artinya halan, sholat subuh yang sekarang. Terus ganti lagi sholat subuh yang kemarin 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati. Karena sendiri malu kalau berjamaah. Berarti ninggalin sholat berjamaah kalau gitu. Usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati qodaan. Kalau yang pertama apa tadi? Adaan. Kalau yang kedua qodaan lillahi ta'ala. Pak Ustadz, saya udah seminggu nggak sholat subuh Pak Ustadz. Kenapa emang? Biasa Ustadz, habis main Free Fire. Sholat subuh 7 hari, berarti selama 7 hari kalian harus ganti sholat subuh. Habis sholat subuh hari itu, subuh lagi 2 rakaat. Besoknya subuh, subuh lagi 2 rakaat. Sampai berapa kali? 7 kali. Pak Ustadz, teman saya enak cuma 7 hari. Saya nggak sholat Pak Ustadz subuh. Berapa lama? 7 tahun. Lu mendingan mati di azab kubur yang enak. Kenapa? Karena memang yang namanya sholat itu pertanggungjawaban dunia akhirat. Jadi yang pertama, sholat itu ngajarin kepada kita bahwa kita yang perlu Allah. Nah, kita bahas yang ringan-ringan tapi santai, tapi insya Allah ada ilmunya ya. Kalian hafal surat An-Nas kan? Qul a'udzu birabbin malikin ilahin. Oke, kita bahas ini. Nanti ini nyambung kenapa kita harus sholat. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Rabb itu artinya Tuhan. Tapi dalam bahasa Arab, Rabbayu Rabbi itu artinya memelihara, mengawasi. Ternyata yang mengawasi, melindungi, memelihara kita Allah. Nggak terasa emang. Padahal Allah yang pelihara kita. Buktinya 1, kenapa? Air mata. Kalian yang sering nangis, ibu guru yang sering nangis di rumah, misalnya ya, gara-gara nonton layangan putus. Gedek banget sama siapa tuh namanya? Apal Masya Allah. Ibu yang sering nangis, nggak sengaja itu air mata masuk ke mulut. Rasanya apa Bu? Asin. Nah ini yang paling sering, paling kenceng teriak, paling sering sakit hati kayaknya nih. Asin rasanya.
Kita nggak sadar kalau ternyata Allah itu sengaja bikin air mata kita asin, itu cara Allah memelihara kita. Teman saya insya Allah S2 di kedokteran, dia bilang apa? Hebat Allah itu, air mata kita dibikin asin. Kenapa air mata harus asin? Kita naik motor. Nah ini kalau ceramah di Jakarta enak. Motor ya bahasanya motor. Mobil ya mobil. Kalau ceramah di Sumatera tuh ribet, Bu. Motor itu bilangnya Honda. Mobil itu Otto. Jadi motor apapun mereknya ya Honda. Benar. Saya dijemput sama panitia. Ustadz silakan Ustadz, ini sudah siap Hondanya. Enggak ah. Ini udah siap Ustadz Hondanya, acara mau dimana? Enggak mau, mereknya Yamaha, gue bilang. Jadi mau Yamaha mau Kawasaki ya dibilangnya Honda. Mobil ya Otto. Singkong, Ubi. Ubi, singkong. Lo keder nggak ngomong di sono? Gue aja gedek ceramah di sono kadang. Ah, tadi saya mau ngomongin motor masalah apa ya? Oh kita naik motor Ibu. Sampai lupa tuh ngomongin orang sih lo ah. Naik motor, nggak pakai masker, nggak pakai helm, perih nggak mata? Masya Allah, ya udah kenceng, nggak pakai helm. Itu mulut sampai bleber, pakai. Di YouTube saya lihat tuh yang pakai hair dryer orang, dia mangap disemprot pakai gitu. Itu kalau kita 1 jam 2 jam nggak naik motor perih nggak mata? Naik motor nggak pakai helm perih. Dikucek-kucek juga. Obatnya 1, lu tidur 5 jam 6 jam. Itu air mata yang asin dia bekerja ketika kita tidur. Cara Allah memelihara mata kita. Air mata yang asin ketika kita tidur itu kotoran semua digeser ke pinggir-pinggir. Nah, pas bangun terlalu berat, nyangkut. Ya Allah atas bawah di pojok belek. Kalau orang Sumatera bilang aimato, itu belek numpuk, ya. Nggak kanan, nggak kiri, udah gitu yang di bulu mata lagi. Itu enak banget kita korek-korekin satu-satu ya. Habis kita pocelin tuh belek, lumayan setengah kilo. Kata teman saya, Ustadz Zaki, kalau Allah nggak bikin air mata asin, mata kita bisa buta seminggu kena debu terus. Birabbin nas, ternyata begitulah cara Allah memelihara kita. Allah sayang dengan kita. Kalau air mata itu asin, kenapa air liur dibikin tawar? Karena supaya bisa mengecap dan merasakan semua rasa. Yang asin jadi asin, yang manis jadi anis, yang pahit pahit, yang pedas pedas. Kenapa? Karena air liur kita tawar. Bahasa kerennya siliva. Karena tawar, nah hati-hati jangan sampai netes ke atas bantal. Itu bau naga mabok, Bu. Jadi sengaja air tawar itu kenapa bau? Kalau tidur, ya itulah cara Allah memelihara kita. Karena dia untuk menghilangkan semua sisa-sisa makanan ketika kita tidur, dia bekerja. Oke, itu cara Allah memelihara kita. Air mata asin, air liur tawar, air telinga. Udah nyobain belum? Cobain dong kali-kali. Nah, tuh tahu. Itu paling sering nyobain tuh kayaknya tuh. Tuh kayaknya kalau nggak ada tiap hari, gini. Kita kalau berenang kemasukan air, kepala kita ketok-ketok begini, keluar kan anget. Nah itu cobain deh. Pahit. Kenapa pahit? Karena sengaja. Jadi di pelajaran ilmu biologi, waktu sanawiyah aliyah di pesantren saya diajarin, tapi ini Bapak Ibu guru kalau ada yang salah maafin ya. Tapi yang saya tahu di telinga itu ada bulu-bulu halus. Itu lapisan pertama.
pengamanan cara Allah melindungi kita. Yang kedua, nanti ada selaput tipis. Nah, di antara selaput tipis itu dengan gendang telinga itu ada semacam cairan jelly gitu yang rasanya pahit. Jangan dibayangin ya. Cobain. Fungsinya apa? Fungsinya, Bapak Ibu, silahkan tidur di atas lantai. Mau berapa lama pun yakin gak ada kecoa yang masuk. Semut gak berani masuk. Kenapa? Itu penghalangnya banyak. Satu, bulu-bulu halus itu. Yang kedua, selaput. Kemudian jelly tadi. Yang ketiga, dia gak bisa masuk ke gendang telinga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Itulah cara Allah memelihara kita. Birabbin nas. Tapi Allah bukan hanya memelihara kita. Allah itu malikin nas. Rajanya manusia. Yang memiliki manusia. Karena tidak setiap yang memelihara memiliki. Kalian punya asisten rumah tangga, bahasa dulunya pembantu. Kan melihara rumah kalian, betul nggak? Dipel, kolamnya dikuras, baknya disikat. Dia memelihara, tapi apa rumah itu punya dia? Bukan, punya siapa? Tuan rumahnya, punya majikannya. Tidak setiap yang memelihara itu memiliki, tapi Allah memelihara dan memiliki. Makanya namanya memiliki pasti bakal diambil sama yang punya. Siapa? Allah. Dan sayangnya Allah kalau mau ngambil apa yang Allah punya, itu sistemnya sistem cabut, bukan sistem urut. Siapa saja yang siang ini mau Allah cabut, itu hak Allah. Nggak pakai sakit, hak Allah. Makanya ada istilah orang kita, orang kampung tuh angin duduk. Betul nggak? Bahasa kedokterannya serangan jantung. Ini angin duduk, hati-hati, angin paling berbahaya sedunia. Duduknya bikin mati. Gimana tuh angin loncat tuh, Bu? Angin duduk, orang meninggal mendadak gara-gara angin duduk. Nah, makanya subhanallah, Bapak Ibu yang berbahagia, Allah itu memiliki kita. Kapan Allah mau ambil kita bebas, sistemnya sistem cabut, bukan sistem urut. Kalau sistem urut enak. Malaikat Israel masuk satu musola ngambil mik ngumumin. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini yang mau saya ambil nyawanya sesuai abjad aja dah. Yang namanya dimulai dari huruf A, silakan siap-siap. Waduh, itu Pak Agus. Ada Pak Agus. Yang namanya Pak Ahmad, Pak Ade. Mana Pak Ade? Ya Allah, Pak Ade apes banget Pak Ade, Pak Ade. Pak Ade kenapa nggak datang ke sekolah? Mau mati Pak Ustadz, udah di absen. Besoknya B, besoknya C, D. Nah, paling enak saya dah, paling ujung. Z, Zaki Mirza, Z. Tapi pusing juga, pas mati udah nggak ada yang nguburin itu. Agus mati, Budi udah mati, Cucum mati, udah mati semua. Makanya subhanallah sistem cabut. Itulah kenapa fungsi sholat itu supaya kita sadar diri. Kalau kita ini milik Allah. Makanya teman saya tuh, sepupu saya, tahun 98 saya ingat masih muda, ngetrek di mana aja, menang. Tapi kalau Allah sudah mau ambil, kita nggak bisa apa-apa. Hati-hati, makanya kalau orang sholat pasti Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kita ini bukan siapa-siapa. Artis kita, Mas Tukul Arwana. Kemarin saya ngobrol sama Bang Narji Cagur. Saya tanya, Bang gimana kabar Mas Tukul? Ya Allah Pak Ustadz, sekarang memorinya nggak kuat lama Bu. Setengah jam ingat sesuatu, lupa lagi. Karena informasinya kemarin, mohon maaf, tempurung otaknya sudah dibelah. Ada beberapa saraf yang harus dioperasi. Sehat tuh mahal, hati-hati. Ya. Kalian pilih mana, sehat punya uang 5.000 apa sakit punya uang 5 juta? Uangnya? Wah, matre Ibu Guru. Sehat 5.000. Aduh, makan apa aja enak, Neng. Beli cilok nikmat, beli cireng jadi, betul nggak? Mana makannya Jember banget tuh cilok.
Masukin di plastik, diemut-emut. Mana bertiga sama temennya lagi. Udah gitu jatuh 5 menit, ya Allah nyampur sama pasir. Enak, anggap aja ya ketumbar katanya gitu. 5.000 sehat, enak. Kalian punya uang 5 juta. Makan apa aja udah gak enak. Saya ini gini-gini LC Pak. Lulusan COVID. Kan tulisannya LC, LC, lulusan COVID. Makanya saya pesen nih sekarang nih Omikron. Panas dalam, meriang, nggak usah pakai swab dah. Udah di rumah aja. Apa yang teh makanin udah? Jeruk, hajar, alpukat, jadi sayur, hayo, nggak ada, sendal goreng. Isoman aja udah sekarang ya. Nggak usah pakai swab. Mohon maaf, bukan saya provokasi, enggak. Tapi memang lebih baik isoman ibu. Ibu swab, masuk ke rumah sakit. Yang di sebelah habis di swab, mati. Aduh yang sebelah mati, gue 5 menit lagi nih mati. Pengaruh ke psikis bu. Betul nggak? Yang ini mati, ada yang kenapa bang? Covid bang. Stres, kena mental. Loh iya, yang jelp itu kan kena mental. Di rumah sakit, ambulan nguing-nguing, ngiung-ngiung, nguing-nguing. Udah macam-macam bunyinya. Mending kalau jenazahnya. Jadi subhanallah udah sekarang jaga kesehatan. Sakit punya uang 5 juta, hidup nggak terasa nikmat. Kita tidur nih, ya. Tidur kalau lagi sehat, ngampar di mana jadi udah. Di atas stiker kek, di samping kuburan kek. Enak kenapa? Sehat. Tapi kalau badan lagi sakit, biar kata kita tidur di kasur, mereknya spring bed. Ya, King Coil tuh kan. Tipenya yang spring bed, udah gitu nyicil 10 tahun tuh kasur. Badan lagi sakit, enak gak tidur kira-kira? Sehat yang mahal. Makanya mahkota manusia itu sehat. Bagaimana cara kita bersyukur? Ini. Kita kalau bahas Isra Mi'raj dari sisi sejarah sudah banyak difahami lah ya. Saya ingin kita yuk sama-sama nasihat buat saya. Sadar diri. Kalau bukan kita yang ingat Allah siapa lagi? Allah ingat kita terus loh. Hati-hati. CCTV zaman sekarang kan lagi musim CCTV nih. Sekarang saya di rumah ada CCTV tuh. Berapa titik. Di kamar anak saya taruh. Di garasi saya taruh. Bisa online bu dari handphone. Udah canggih. Ini kan buatan Cina. Beli online saya di Tokped. Lumayan pakai bonus sama poin. Cashback lagi. Itu Cina sekarang teknologinya canggih bu. Kita beli yang resmi bisa 12 juta CCTV. Tapi nggak bisa lihat di handphone. Cuman dari televisi. Ini murah bisa lihat dari handphone. Jadi saya kemana aja. Saya safari dakwah ke Sumatera, ke Makassar. Anak saya lagi ngapain saya lihat. Oh dek sholat. Dan bisa ngomong. Muka gile. Itu anak saya pertama kali CCTV itu. Saya ngomong CCTV dia keder. Abi perasaan gak ada. Ngomong dari mana? Ada speakernya. Udah canggih bu sekarang. CCTV itu udah di mana-mana sekarang kan di masjid ada CCTV. CCTV Allah itu ada sudah Allah tancepin di tubuh kita semenjak lahir. Kita yang nggak sadar Allah itu punya CCTV di tubuh kita. Mana CCTV-nya? Jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, mata yang berkedip. Berkedip jarang-jarang. Jangan yang sering-sering, nah itu bahaya. Kaki yang melangkah itu CCTV Allah. Jadi sebenarnya orang sholat itu kita yang perlu Allah. CCTV Allah nih ada di mana-mana. Kalian misalnya nih sholat Jumat, dengerin khotib. Para jamaah, mari sama-sama kita ambil yang baik, kita buang yang buruk. Pulangnya ngembat sendal. Lu ngapain ngembat sendal? Tadi khotib yang nyampein. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Sendal saya jelek, Pak Ustadz saya buang. Nah saya ambil yang baik. Kalian mau nyolong sendal, nggak ada CCTV, oke. Tapi kan ada Allah.
yang maha melihat. Betul nggak? Kalian berdua-duaan. Nah ini nih. Yang kesinggung ya alhamdulillah, syukur sekalian emang saya sindir. Yang berdua-duaan kalau di Jakarta Timur tuh kalau lagi pada pacaran di atas jembatan Buaran tuh. Di sini ada jembatan apa? Hah? Kok Pak Ustadz apal Pak Ustadz? Jembatan apa neng namanya? Jembatan Bojong. Nggak keren amat jembatan. Pacaran di jembatan Bojong. Pacaran berdua-duaan gitu ya. Aduh, everything is so sweet lah. Udah gitu main suap-suapan. Kalau lagi masa muda mah endah aja udah Ustadz ya. Lagi udah gitu bro, lu mah kalau pacaran udah nongkrong di jembatan, beliin yang mahal, pizza kek, Burger King, ini cireng. Suap-suapan pakai cireng, mana yang minyaknya bleber. So romantis. Itu kalau saya lewat ada gagang sapu saya sodok lehermu, bener. Kalian berdua seperti itu, ya emang udah jadi tren sih Ustadz sekarang. Ya namanya Ustadz kayak gak pernah muda aja. Kan anak muda, ya benar, ya cuman ya inget aja sih Allah tuh maha melihat gitu ya. Ya kalau memang kalian bisa menghindari itu jauh lebih baik gitu kan. Cuman juga jangan abis dengerin ceramah, Masya Allah. Kata yang, Neng sehat, Masya Allah, la ilaha illallah, innalillahi. Jadi CCTV Allah tuh banyak ya. Kalian harus tahu kalau Allah tuh maha melihat. Sholat tuh 5 waktu. Dengan sholat itu kita curhat sama Allah. Al-Fatihah kita baca. Orang kalau nggak baca Al-Fatihah sah nggak sholatnya? Kalau iftitah kan sunnah. Kalau nggak dibaca masih sah. Tapi Fatihah harus dari Bismillah sampai waladhdallin kudu dibaca. Makanya saya heran tuh waktu yang taraweh di Jawa Timur Blitar 23 rakaat 5 menit. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aki-aki saya lihat di TV pulang pada begini aja. Ngapa encok umat Pak Ustaz. Minimal kalau kalian sholat dari bismillah sampai waladdolinnya nih jelas, itu yang wajib. Kalaupun surat berikutnya sunnah lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Buat yang jadi imam juga gitu ya, jangan terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Itu kecepatan. Jangan juga habis dengerin ceramah pulang jadi imam sholat maghrib kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nunggu dulu, maghrib kelar isya. Jadi adik-adik, hikmah Isra Mi'raj kita minimal baca Fatihah dibenerin ya. Kenapa seperti itu? Karena yang perlu sholat tuh kita. Ada jenazah, udah dikubur 17 tahun, guru ngaji, ketika diangkat jenazahnya Masya Allah, kain kafannya masih utuh, cuman kotor karena kena tanah. Wajahnya nggak lepas dari senyumnya persis semenjak dia dikuburin pertama. Belasan tahun dikubur. Ini nasihat lagi buat saya. Ketika ditanya sama suaminya, semalam pun di saat dia tidak datang bulan, dia itu tidak melepaskan sepertiga malamnya dari sholat tahajud. Tapi sebaliknya ada jenazah. Jenazah itu saya dapat info ilmu dari teman saya. Setiap manusia ketika dikubur, jangankan nunggu 5 jam, 3 jam pertama, itu semua makhluk yang ada dalam tanah mulai keluar mengendus bau busuk tubuh kita. Semut, belatung, cacing, kalajengking, mereka keluar.
Dan ternyata subhanallah berapa banyak kisah nyata yang membuktikan bahwa ada orang yang baru setengah jam sudah membusuk. Karena orang yang tidak sholat, mohon maaf lahir batin, ini ada dalil dan hadisnya. Orang yang tidak sholat adalah santapan yang paling dicari oleh makhluk yang ada dalam tanah. Ya Ustadz takut-nakutin aja Ustadz kayak sinetron azab. Ya kalau sinetron azab bagus tapi kadang lebay. Lebay judulnya Bu, jenazah diangkut pakai keranda nyungsep ke empang, dicaplok buaya, sian tuh jenazah kan. Tapi kalau masalah sholat tadi benar, satu yang dicari itu adalah perkara sholat kita, itu Bang. Hati-hati, kita kalau udah ke kuburan udah sendiri dah, nggak ada yang nolong. Yang kedua, yang dicari sama mereka orang yang durhaka sama orang tua. Makanya Alqomah, ingat nggak cerita Alqomah sahabat Nabi? Pas mau meninggal, matinya susah. Israel aja bingung, kok sampai kerongkongan nggak bisa ditarik. Sahabat nanya, "Madza waqa?" Kenapa kok terjadi Alqomah seperti ini? Ternyata Alqomah suatu hari pernah nyakitin perasaan ibunya. Padahal Alqomah rajin sholatnya, rajin sedekahnya, rajin dia bersosialisasi dengan tetangga, rajin lah. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Tapi ketika meninggal, susah mati. Kenapa susah mati? Pernah nyakiti perasaan ibunya, dipanggil ibunya sama Rasulullah. "Wahai ibu, anakmu susah mati. Kasihan. Kira-kira mau dimaafin belum?" Kata ibunya, "Saya masih susah maafin ya Rasul." "Baik, kalau gitu kita bakar bareng-bareng, kasihan dia." Ya sejahat-jahatnya ibu, sedendam-dendamnya ibu, akhirnya dimaafin. Ketika ibunya memaafkan, meninggal dia dengan tenang. Makanya saya mau bilang deh, sebandel-bandelnya kita, saya, sebandel-bandelnya saya, satu, gak pernah saya berusaha buat nyakitin perasaan ibu saya. Kenapa? Itu kunci berkah kita. Kalian kalau selama ini mungkin ya masalah gak pernah selesai, sama teman berantem mulu gitu ya. Satu, bisa jadi dengan ibu kalian kurang memuliakan. Nah, maka pulang dari sini PR-nya satu, hikmah Isra Mi'raj acara kita. Benahin Al-Fatihah kita dan bacaan-bacaan sholat kita. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau nggak ngerti bagaimana Ustadz? Nggak apa-apa udah. Yang penting baca Al-Fatihahnya, makharijul hurufnya dibenerin. Baik, yang berikutnya. Ustadz, kenapa sih kalau kita sholat terus kita nggak sholat harus diganti dengan sholat lagi? Karena sholat itu tiang agama. Ini tenda bisa berdiri karena apanya? Tiang. Bisa nggak tenda ngambang? Nggak bisa. Karena ada tiang. Kalau tiangnya kuat, maka yang di atas kuat. Sholat pun seperti itu. Kalau kalian sholatnya dijaga, semua ibadah kalian pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati nih urusan sholat ya. Itulah kenapa Allah memerintahkan, saking pentingnya sholat, perintah sholat langsung dikasih ke Nabi Muhammad tidak melalui malaikat Jibril. Maka itu sholat itu harus dengan ilmu, makanya kenapa kalian belajar ilmu fikih. Supaya paham bahwa dalam sholat ini ada aturan yang harus kita ikuti. Contoh misalnya, Pak Ustadz, kalau saya misalnya sholat jamak, tahu sholat jamak ya? Jamak qashar, ada takdim, ada takhir, ini harus belajar. Cuman jangan kemana-mana di jamak. Woi latih bang dari rumah ke sekolah jamaah. Zuhur 2, asar 2, tanggung, mendingan subuh sampai isya lo jamak sekalian. Ada ilmunya, itulah yang disebut dengan ilmu fikih. Dalam Islam ini ada 3, akidah, apa? Akidah. Yang kedua syariah. Yang ketiga akhlakul karimah. Hafal nggak? 1, akidah. 2, 3, dasarnya itu akidah. Akidah itu apa? Akidah itu yakin bahwa kita ini milik Allah, Tuhan kita Allah. Makanya ketika kita keluar orok, keluar nih dari perut emaknya, brojol, kan diazanin, betul nggak? Telinga kanan diazanin, telinga kiri dikomatin, ya.
Ini ada udah 7 tahun bapak-bapak sama istrinya nunggu anak nggak keluar-keluar, nggak hamil-hamil. Pas hamil saking semangatnya itu anak diazanin sama bapaknya pakai speaker. Lalu pada biru tuh orok. Kenapa yang diperdengarkan itu azan? Kalimat Allah. Makanya akidah. Akidah itu artinya yakin. Misalnya nih, kalian ada pengajian rutin ya. Ada nggak pengajian rutin di sini? Hari apa? Setiap pagi baca Quran. Misalnya setiap pagi baca Quran. Atau misalnya setiap hari Senin kalian ngaji rutin di sekolah ini. Tiba-tiba bapak ibu guru nawarin, bagaimana kalau hari Senin ini kita libur, kita jalan-jalan aja ke Bali. Kalian pilih mana? Tetap ngaji apa ke Bali? Bohong banget loh. Ya udah Pak Ustadz, ambil jalan tengahnya, ngaji di Bali aja dah gitu. Istiqomah itu susah, itu namanya akidah, keyakinan. Bilal bin Rabah sahabat Rasulullah ditindih pakai batu. Dia bilang apa? Ahad, ahad. Allah itu esa, satu. Itu namanya keyakinan. Kalian dimanapun ingat Allah. Allah itu maha melihat. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua apa tadi? Syariah, fikih. Orang yang akidahnya lurus, maka ketika dia tahu ilmu fikih, dia tidak nyalahin orang lain. Subuh kan ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Betul ya? Kira-kira yang kunut sama yang nggak kunut sama apa beda? Beda. Yang satu kunut, yang satu enggak. Tapi sama-sama sholat subuh. Masih untung sholat subuh, yang salah siapa? Yang nggak sholat. Taraweh ada yang 2, 3, ada yang 11. Sama apa beda? Sama. Sama-sama taraweh. Lihat samanya, jangan lihat bedanya. Saya sering sampaikan di mana-mana masalah khilafiyah ini, perbedaan. Yang kunut sama yang nggak kunut nggak usah pada berantem, masing-masing ada dalilnya, gitu ya. Yang salah itu kalau sholat nggak pakai ilmu. Saya nih lagi sholat subuh acara seleksi dai muda tahun 2013. Dulu namanya masih MNC. Saya sholat sama Bang Komeng, Bang Jarwo, sholat subuh. Kenalkan Komeng ya? Komeng uhui. Nah ketika sholat subuh, saya biasanya kalau pagi itu nggak boleh kena air teh atau nggak boleh kena makanan apapun lah. Saya lupa, saya minum teh, makan kue bolu. Sholat subuh, ketemu sama Komeng, sama Jarwo di Masjid An-Nida waktu itu di MNC. Saya jadi imam. Pas saya jadi imam rakaat pertama, kok blebek nih perut ya? Tahu blebek nggak? Rogok, rogok, rogok. Wah, mules nih alamat nih. Rakaat kedua, kan ruku. Namanya ruku, kan kebuka tipis ya. Ruku, pas mau bangun, waduh mau buang angin nih. Lepas kagak. Kan buang angin ada level-levelnya bang. Kayak keripik maici gitu ya. Kalau level paling bawah nih yang paling bahaya. Levelnya paling 1, paling bahaya. Ini yang sering menimbulkan fitnah di antara kita tuh ini. Mendingan level 2. Masih ada notifikasinya dikit. Spread, nah tuh. Ketahuan gitu ada IG masuk gitu kan. Tring notifikasi kan. Akhirnya udahlah, ini udah gak kuat nih. Ternyata udah saya tahan-tahan. Ya bagaimana dia mau lepas sendiri? Masa mau kita larang? Pas iktidal, pes, ya lepas juga. Batal nggak kira-kira sholat saya? Boleh jadi imam lagi nggak? Enggak. Pas mau sujud, saya agak gerak sujud, saya keluar. Saya pipis dulu, saya ada 2 menit setengah gitu ya. Pas saya balik, alhamdulillah tuh Komeng sama Bang Jarwo lagi sujud aja. Saya dengar Komeng nanya, "Wo, Ustaz Jaki nggak kemari-mari, wo? Ini kapan tahiyatnya nih, wo?" katanya. Kan kalau punya ilmu nggak begitu ya. Salah satu maju jadi imam, selesain sholat. Makanya perlu pakai ilmu. Makanya perlu kenapa kita belajar. Wudu juga begitu, wudu. Ada ilmunya. Sholat kalau wudu tidak sempurna, maka sholat juga tidak sempurna.
Ada teman saya lagi Fajar nyanyi. Dulu dia jadi security di Islam KTP. Perannya. Lah sholat ininya diangkat satu, Bu. Sholat. Ini sholat mazhab mana yang begini? Saya tanya, bang lu kenapa sholat kaki diangkat satu? Jadi begini Ustadz kronologisnya. Waduh. Pas saya wudhu semua anggota tubuh udah kena air Pak Ustadz. Lempengan kaki sebelah kiri akhirnya mati Pak Ustadz. Saya ngajak sholat yang kiri katanya. Nah, kaki nggak diajak sholat. Jadi itu namanya ilmu. Itulah yang dibilang syariah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Orang yang sholat harus jadi manusia baik. Itulah kenapa ada yang namanya akhlakul karimah. Akidahnya kuat, ibadahnya benar, akhlaknya mulia. Orang yang sholat harusnya dia berusaha untuk nggak ngomongin orang, ngerem, karena dia malu dengan sholatnya. Orang yang sholat harusnya dia nggak marah-marah. Kenapa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan orang yang lurus. Jalan yang lurus itu nggak ada yang pakai emosi. Berapa banyak orang yang marah-marah, nyakitin perasaan orang lain, akhirnya dia kena jantung koroner. Ibu suka nonton ini nggak ya? Kalau subuh tuh ada di MNC Ustadz Danu, namanya siraman kolbu. Itu yang datang nenek-nenek semua tuh. 80% semua bengek tuh Bu. Dan rata-rata karena akhlak. Ada yang jantung koroner, tiap hari marah-marah sama suaminya. Ada yang kena stroke karena iri dan dengki. Ada yang kena penyakit diabetes, gula, bahkan gulanya gula basah. Kenapa? Karena setiap hari dia selalu kepo. Tahu kepo ya? Kepoin urusan orang. Bahkan ada kemarin masih muda, umurnya 35 tahun. Dia gatal-gatal 2 tahun nggak selesai. Ternyata setiap hari itu nggak lepas instastory sama feednya dari updatean status. Karena dia pengen bikin iri tetangganya yang paling dia gede. Kita ini bukan WhatsApp ya. Kan ada chat, status, telepon. Betul nggak? Chat, status, telepon. Jujur ya, jangan ada dusta antara kita. Yang paling sering kita buka yang mana? Status. Semakin banyak bintik-bintik status orang, berarti dia semakin banyak update. Ada temen yang paling kita gedek, update terus. Aduh, nggak dibuka, gue nggak bisa tidur. Gue buka, dia pasti tahu gue buka. Betul nggak? Ah udahlah buka aja. Jebret pas dibuka. Waduh temen lagi di Singapura jalan-jalan. Wah itu badan meriang terasa Bu. Kenapa? Itulah tadi. Karena hidup kita tidak pernah tenang. Maka sholat fungsinya supaya bikin hidup kita selalu tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Cuma dengan mengingat Allah lewat sholat, hati ini akan menjadi tenang. Oke, saya mau ajarin ya, bukan saya ajarin. Kita berbagilah. Adik-adik mumpung masih muda, setiap habis sholat, assalamualaikum warahmatullah. Kan gerakan terakhir salam, betul nggak? Orang sholat itu Allahu Akbar, fokus sama Allah. Bacaannya semua kita puji Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita bangun iktidal. Bacanya apa? Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Kita sujud. Bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Semua bacaannya muji Allah. Tapi terakhir assalamualaikum warahmatullah. Nengok ke kanan. Satu lagi nengok ke, artinya gini, kalau udah berurusan sama Allah, sudah selesai, tengok teman kita yang sebelah. Jangan-jangan dia lagi kelaparan padahal perut kita kenyang. Lihat tetangga kita yang sebelah kiri. Jangan-jangan dia punya anak yatim yang 3 hari belum kena nasi perutnya. Jadi orang sholat itu harus peduli dengan kanan dan kiri. Ada orang yang sholat, habis sholat Masya Allah marah-marah, maki-maki orang. Mumpung kita masih bisa sholat, ya sholat. Suatu saat kita bakal disolatin. Bener gak? Kan orang kalau hidup terus mati, tadinya sholat sendiri jadi disolatin. Tadinya mandi sendiri jadi dimandiin. Tadinya ngaji sendiri jadi
ngaji. Tadinya jalan sendiri jadi di jalanin. Lah jenazah dijalanin. Jangan-jangan tuh mayat pas mau diangkut, tenang bro, gue jalan sendiri ntar nyampe, pokoknya tenang aja. Digotong, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mumpung sekarang masih sehat. Teman saya ada orang Bogor, namanya Saiful, dipanggilnya Ipung. Ini sehat Pak Ipul. Tapi dipanggilnya bukan Ipung kan Ustaz ya? Bukan. Teman saya, ibu ingat nggak kejadian di Ciloto Puncak waktu ada bis, ya, yang bis nyungsep. Oh jangan-jangan ini supirnya nih bapak nih, yang dicari-cari polisi ini. Itu di Ciloto, remnya blong. Kalau yang belum lama kan di Balikpapan, yang viral, lampu merah, ya. Belum lama lagi artis mau ke Surabaya sama suaminya meninggal, viral. Siapa namanya? Masya Allah, apal banget. Anaknya kasihan ya, sendiri, nggak ada ayah, nggak ada ibu. Siapa anaknya? La ilaha illallah. Ini kayaknya update gosip terus nih. Tuh kan saya lupa mau cerita apa tadi. Ciloto itu. Malu kebanyakan materi nih di sini. Teman saya Bang Ipung itu, dia korban, salah satu korban. Dia dibonceng. Temennya yang nyetir. Apa namanya? Kegeleng, tahu nggak kegeleng? Kelindes. Kalau kelindes kan dikit, kalau kegeleng berlapis-lapis. Kegeleng, ininya cacat, mohon maaf cacat. Sekarang jalannya udah nggak normal. Berapa umurnya waktu itu? 23. Jadi musibah itu nggak pernah ada yang tahu deh. Tapi untungnya ini orang rajin sedekah. Wah kalau ngikutin putus asa mah putus asa. Masih muda, semangatnya masih Masya Allah. Tapi musibah nggak pernah ada yang tahu. Nah, makanya tadi akhlakul karim, akidahnya kuat, syariahnya dalam bentuk ibadah, akhlakul karimahnya dalam pergaulan sehari-hari. Orang yang sholat berusaha untuk nggak gibah, berusaha. Iya berusaha, ya namanya usaha Ustadz ya. Kadang kuat, seringnya kagak Ustadz. Duh kalau udah ngomongin orang kayaknya Pak Ustadz empuk banget tuh. Emang kalau sama emak-emak begitu Bu ya. Makanya ada istilah the power of emak-emak. Kita nitip uang sama nitip omongan ke emak-emak beda Ustadz. Nitip omongan ke emak-emak Masya Allah. Nitip 5 meter nyampenya 5 kilo. Tapi nitip duit, nitip 1 juta nyampenya cepet. Nah itu bedanya. Makanya subhanallah fungsi sholat itu untuk mengingatkan kita. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar. Ingat tadi ya, akidah, syariah, akhlakul karimah. Ininya mantap. Ibadahnya berusaha memperbaiki terus. Ya sholat tahajudnya kalau emang bisa dijaga, tiap malam dijaga. Saya pun ya masih kadang-kadang. Berat ya. Kalah sama begadang nonton Netflix. Netflix ini kan ada aja ya, apalagi lagi layangan putus tuh di WTV. Aduh ya Allah, itu saya nonton sama bini saya, dia megang pisau loh. Makanya udah, dunia sekarang memang saatnya. Tapi jangan lupa tadi akidah, syariah, akhlakul karimah. Adik-adikku yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang mau saya sampaikan, kalian ini masih muda, hikmah Isra Mi'raj tadi benahi sholat, yang kedua rajin-rajin sedekah. Tadi saya lupa, sebelum masuk sedekah saya mau bilang, kalau udah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, coba kalian punya zikir rutin. Ya, bukan masalahnya bukan seberapa banyak dibaca, tapi seberapa mampu kita ngejagain zikir itu setiap habis sholat. Bacaannya apa saja boleh. Tapi yang paling utama itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Ini yang saya amalin adik-adik dari awal dulu, saya coba istiqomah. Kenapa harus istiqomah? Istiqomah itu susah. Barang siapa manusia ketika diambil nyawanya sedang istiqomah menjaga zikirnya, husnul khotimah.
Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 3 kali. Ya, ditambah yang kedua solawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Zikirnya berapa tadi? 3. Bacaannya Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yang kedua kita baca solawat. Itu tiap sholat dijagain. Jangan beranjak dulu kaki kita bangun sebelum itu selesai. Mau baca doa panjang, mau pendek, mau tidak berdoa karena waktunya mepet, minimal itu jaga. Kan sebentar, nggak sampai setengah menit ya. Bahkan 15 detik. Zikirnya 3, sholawatnya 3. Terus dijaga. Habis subuh, habis zuhur. Pak Ustadz, bagaimana kalau perempuan sedang haid, sedang menstruasi? Boleh nggak berzikir? Berzikir boleh. Yang nggak boleh itu baca Al-Quran dari mushafnya langsung. Ya, hebatnya perempuan nih gini. Kalian sebelum datang menstruasi udah biasain kebaikan. Sedekahnya, zikirnya, sholawatnya. Ketika mens kan itu nggak bisa dilakukan, betul nggak? Tapi pahalanya sama Allah dikasih ketika menstruasi. Apa yang biasa dilakukan sebelum datang bulan, ketika tidak dilakukan pas datang bulan, maka kebiasaan sebelum datang bulan dioper ke sini sama Allah. Itu hebatnya. Jadi biasakan kebaikannya. Yang terakhir saya mau sampaikan, jangan lupa sedekah. Sedekah juga harus istiqomah. Mau 1000 sehari silahkan. Mau 2000 sehari silahkan. Tapi yang istiqomah jangan dihilangkan. Jangan gede-gede, 500 perak aja sehari. Pak Ustadz, saya sedekah 500 perak sehari. Ini yang dijaga sampai mati. Sampai kalian punya suami, punya anak-anak, punya cucu, dijagain 500-nya. Ya syukur-syukur nanti setelah sekian bulan berubah jadi 1000. Terus, Pak Ustadz, kalau kurang bagaimana? Jangan. Tapi kalau lebih ada rezeki, silahkan. Misalnya biasa 1000, ada rezeki, saya pengen 5000, silahkan. Tapi jangan berkurang yang 1000-nya. Kenapa? Yang 1000 itulah yang sedang dinilai oleh Allah. Apanya yang dinilai? Istiqomah, komitmen dan konsistennya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, adik-adikku yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepengennya sih lama, tapi habis ini saya ada rutinitas lagi karena besok saya sama teman-teman harus berangkat ke Pemalang, Jawa Tengah, terus lusanya harus lanjut safari dakwah ke Palu. Di Sulawesi apa saya lupa tuh Palu ya, di daerah Sulawesi. Kemudian dari Sulawesi pulang ke Jakarta, terus lanjut lagi harus ke Brunei Darussalam. Dari Brunei saya harus ke Malaysia. Itu semua kalau ada yang undang gitu aja. Nggak, kalau yang Pemalang sama Sulawesi ini serius, kalau yang Brunei itu lagi ngayal aja sih. Mana tahu doa kan gitu. Ya doain biar saya sehat, istiqomah dalam ibadah, karena dakwah itu ujiannya berat. Kalian jangan lupa sedekah, jangan lupa jagain sholat. Mudah-mudahan kehadiran saya ke sini bertemu dengan adik-adik bawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Nanti saya izin mau langsung berangkat lagi. Langsung doa yuk saya. Baik, kita berdoa, kita awali dengan surah Al-Fatihah. Buat orang tua yang sudah tidak ada, sudah wafat, sudah meninggal, nanti disebut namanya dalam hati, almarhum siapa, bin siapa, almarhumah binti siapa disebut, dan kita doakan keluarga yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, dan kita yang sehat Allah bantu jaga kesehatan kita untuk terus bisa beribadah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa sejenak. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnu al fuqara,
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Baik teman-teman yang tadi sempat foto, sempat video, karena sekarang banyak hal-hal yang aneh dan viral. Saya mohon yang tadi sudah foto, sudah video, supaya tidak terjadi apa-apa, tolong foto dan videonya please di tag ke IG saya ya. Kirain apa Ustadz? IG saya, follow my IG please @zakimirza_, @ZACKYMIRZA_. Insya Allah saya fallback wani piro. Jangan lupa like, comment, and subscribe Zaki Mirza channel, Zaki Mirza channel ya. Insya Allah yang follow saya doakan itu jadi amal jariah. Amin. Terima kasih, salam buat orang tua, keluarga, saudara dan semuanya. Mohon izin, mohon pamit, mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siap.